Baik, selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua di mata kuliah praktikum basis data ya, atau kalau di program studi lain itu di database management system ya, atau sistem basis data ya. Kali ini kita akan masuk ke dalam modul nomor 2 ya, modul pertemuan kedua. Kalian boleh lihat di modul praktikum, silakan dibuka modul praktikumnya ya. Nah, itu nanti akan muncul di modul praktikum itu. Di pertemuan kedua itu kita akan bertemu dengan mohon maaf, modul ketiga ya. Modul kedua minggu lalu kita sudah masuk ya. Minggu lalu kita bahas masalah DDL ya, atau Data Definition Language. Di minggu kedua ini, di pertemuan kedua, kita masuk ke modul 3 ya. Modul 3 kita akan belajar tentang apa itu DML, retrieve data ya, dan retrieve data ya. Kita akan belajar mengenal bagaimana cara bahasa untuk memanipulasi data ya, yang ada di dalam pemrograman database ya, atau basis data. Nanti itu kita akan berbicara tentang record dan retrieve ya. Ya, kita akan belajar DML itu apa? Data manipulation language atau DML. Kalau di modul itu kalian bisa lihat itu kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data. Misalnya data untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data ya. Perintah yang termasuk dalam kategori DML adalah ya, kalau di SQL atau di bahasa pemrograman database-nya itu ada insert, delete, update, dan select ya. Anda bisa baca insert itu perintah untuk menambahkan baris pada table ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar apa itu table, bagaimana membuat table ya, bagaimana membuat database, itu sudah di minggu lalu. Di minggu ini kita akan belajar ini ya, database data manipulation language. Yang berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana mendelete kolom yang ada di yang sudah kita masukkan ke dalam table ya. Bagaimana cara mendelete-nya? Ini sudah ada semua ya. Delete ya. Kita pakai delete from nama table di kondisi where, kondisi apa gitu loh. Ya, misalnya nanti kita akan coba di prakteknya ya. Kemudian ada perintah update. Update ini untuk mengedit ya, memperbaharui ya. Nah, begini perintah update ya. Bagaimana update nama table set kolom 1 sama dengan nilainya apa ya. Nanti kita akan coba. Kemudian perintah select ya. Select itu perintah untuk memilih atau menampilkan isi dari suatu table yang dapat dihubungkan dengan table lainnya. Nah, contohnya ini nih, ada menampilkan data untuk semua kolom menggunakan asterisk. Jadi select bintang from nama tabelnya apa, maka nanti akan dimunculkan isi yang ada di dalam table tadi. Ya. Ini kalau untuk kolom-kolom tertentu ya, bagaimana cara menampilkannya? Select kolom 1, kolom 1 ini kan, kolom 2, kolom N dari nama table. Nama table kita apa? Tabelnya kode barang misalnya ya. Nama barang from ini gitu loh. Table barang tadi ya. Nah, ini fieldnya apa aja? Ada kode barang, ada nama barang. Jadi kita panggil, kita pilih, maka akan ditampilkan seperti ini. Ada juga yang select pakai kondisi ya. Kondisi di mana, where atau di mana gitu loh. Select bintang from nama table, where kondisinya apa. Nah, ya. Kemudian contoh seperti ini. Select bintang from barang, jadi dia mengambil memilih seluruh yang ada di dalam table barang, di mana kondisinya adalah saya pengen mintanya hanya kode barang yang nomor sekian, maka akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa nanti yang kita gunakan untuk menambah where ya.
Ada operator-operator matematika ya seperti and, or, not, between, and in ya, dan like ya. Yuk kita coba prakteknya ya. Kita coba dari modul awal modul tadi ya. Bagaimana sih cara membuat perintah ini gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba ya bagaimana ini menggunakan perintah-perintah DML atau database data manipulation language ke dalam sintaks MySQL, yaitu bagaimana cara menggunakan insert, delete ya, update, kemudian select ya. Kita coba ya, kita coba. Yuk, pertama kita coba dulu buka di Windows Anda di di komputer Anda. Silakan kita buka dulu XAMPP-nya ya. Kita cari XAMPP atau saya ketik aja ya. Kalau yang pakai Windows 7 atau apa, Anda cari di program ya, all program, kemudian cari XAMPP. Nah, cuma kita aktifkan yang MySQL-nya aja ya. Ini kan ada MySQL, Apache, FileZilla, Mercury, dan Tomcat ya. Kita aktifkan yang ini MySQL. Kalau sudah aktif, biasa nanti akan keluar port seperti ini ya, 3306, PID-nya udah muncul. Ini kita silang aja nggak apa-apa ya. Nanti dia akan masuk di sini nih, di taskbar ini. Dia akan muncul di taskbar ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ini ya. Kita di sini cari command prompt atau CMD ya. Nih. Ya, kita klik atau kita run administrator juga nggak masalah ya. Klik run administrator, kita running, oke. Dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kan masuk di sistem 32 ya. Sistem 32. Nah, sekarang kita keluar dulu dari sistem 32, kita masuk ke foldernya XAMPP yang sudah kita install ya. Caranya gimana? Ini kita ketik cd titik-titik untuk keluar dari sistem 32. Nah, ini kan di Windows sudah C Windows, kita ini ketik lagi cd titik-titik, atau kalau sudah ngetik cd titik-titik tadi kita pakai panah atas saja. Di keyboard Anda pakai panah atas, enter ya. Kemudian di sini kita cari masuk ke ini ya. cd XAMPP ya. Ya. Di XAMPP ya. Jadi kalau di apa itu di ini di C. Nah, ini kan ada folder XAMPP. Nah, kalau saya pakai XAMPP 2 ya. Kalau yang Anda mungkin pakai XAMPP aja ya, nggak salah ya. XAMPP 2 kalau saya. Kalau Anda XAMPP aja ya. XAMPP and then di enter. Udah, kalau sudah masuk seperti ini C XAMPP, Anda bisa ketik lagi cd spasi, kita masuk di dalam folder XAMPP. Kalau kita lihat di sini kan ada XAMPP 2 nih. Nah, kita cari folder MySQL. Bagaimana cara masuk ke dalam folder ini? Lewat command prompt. Kita ketik cd atau cd MySQL, enter. Nah, kalau sudah masuk, kita masuk lagi ke dalam folder di MySQL ini, bin ya. Kita klik di bin ya. Nah, kita gimana caranya kalau di command prompt masuk ke dalam folder bin ini? Ya, kita ketik cd bin. Nah, nanti jadi seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini ya. Sekarang di sini kita ketikkan namanya, MySQL spasi -u spasi root ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Kita enter, langsung muncul seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah siap untuk menjalankan yang namanya sintaks-sintaks dari MySQL ya. Kita coba ya. Di minggu lalu itu kita sudah pernah buat table ya. Yang masuk di minggu lalu pernah buat table, pernah buat database. Coba kita lihat dulu show databases ya.
jangan lupa titik koma ya, enter. Nah, minggu lalu kita buat yang namanya ini nih, database CV Sejahtera. Nih, ya. Nah, saya mau menggunakan sekarang saya mau menggunakan database ini. Bagaimana caranya? Use ya. CV underscore sejahtera titik koma. Nah, nanti modelnya seperti ini ya, MariaDB dalam kurung. Ini artinya kita akan menggunakan database CV Sejahtera ya. Sudah saya buat ya. Sudah kita buat di minggu lalu. Nah, sekarang saya mau lihat nih, di dalam ini nih apa aja, ada table nggak? Ini kurang S ya, show table, ini kurang S, enter. Nah, di dalam database ini ya, tadi CV Sejahtera, ada table namanya table barang ya. Nah, gimana cara melihat table barang? Kemarin kita pakai dash ya, description barang ya. Kemudian jangan lupa titik koma, enter. Nah, ini kode barang, data apa, table barang itu di dalamnya ada yang namanya kode barang, nama barang, satuan, harga ya. Nah, ini kan baru ininya aja nih, fieldnya aja nih ya. Istilahnya nama-nama, kalau di Excel itu nama-nama apa, per kolomnya aja tuh, judul-judul kolom tuh kode barang ya, nama barang, satuan, harga. Nah, sekarang saya pengen isi data ya, data sesuai dengan modul pertemuan ketiga, modul 2 tadi, modul 3 tadi. Saya ingin insert data ke dalam table ini gitu loh. Bagaimana caranya? Ya ini, kita coba aja di praktikum. Kita pakai ini ya, kita pakai insert ya. Coba kita pakai insert spasi into, nama table tadi apa? Nama table ini barang kan? Barang ya. Value-nya apa? Isinya apa aja? Values ya. Jangan lupa buka kurung ya. Nah, value-nya apa? Kode barang. Kode barangnya berapa? Misalnya kita kasih nomor kode barang. Nah, kalau bikin kode barang nanti setiap value ini ya, ini harus dikasih tanda gini loh. Nah, backtick 1 ya. Nah, terus kita masukkan kode barangnya. B misalnya 01 ya. B01. Nama kode barangnya ya. Jangan lupa koma, backtick lagi. Nama barangnya apa? Nama barangnya kita bikin kalau di modul buku tulis. Buku tulis. Kemudian kita kasih koma lagi, backtick 2 kali ya. Ininya apa? Satuannya apa? Lusin kalau di situ ya. Kita ketik lusin. Nggak salah ya. Jangan lupa titik koma, jangan lupa koma, terus tik lagi, backtick lagi ya. Harganya berapa? Masukin tuh 50.000 misalnya. Nah, kalau kita mau insert ini langsung bisa ya, satu data nih yang kita insert. Kalau di praktikum kan itu ada berapa data ya. Silakan nanti Anda bisa ngisi ya. Kan diisi aja ya. Kemudian kalau sudah ditulis seperti ini, nah ini jangan lupa ditutup kurung ya. Ya, ini jangan lupa ditutup kurung. Kalau dia ini kan harga ya, harga itu modelnya integer itu tidak pakai titik koma ya, langsung aja 50.000. Tidak pakai titik 2 ya. Langsung tutup. Nah, jangan lupa diakhiri titik koma ya. Kemudian enter. Itu ada bacaan query OK, one row affected. Artinya satu row sudah terisi ya. Nah, begitu ngelihat ininya ya. Kira-kira bisa ya.
Nah, coba saya mau nampilkan ini gimana. Select bintang from barang, langsung aja enter, bisa tuh ada nih kode barangnya B01, buku tulis Lucin 50.000 ya. Nah sekarang Anda mau ngisi lagi, boleh insert lagi, silakan insert. Kita insert lagi, kita pakai aja kode yang sudah kita tulis tadi ya. Misalnya B02, ini isinya apa? Kalau di modul isinya apa tuh? Pulpen. Oke, kita tulis pulpen. Pulpen gini. Ininya apa? Lucin ya. Lucin. Oke, harganya berapa? 80.000. Harganya 80.000 guys. Ya. Nah, kita mau insert, enter, boleh langsung ya. Nah, kalau Anda lihat di modul ini kan langsung versinya banyak ya. Nah, kalau versi banyaknya Anda boleh begini, langsung tulis modelnya seperti ini. Langsung banyak Anda ngisinya ya. Nah, sekarang ini kan sudah terinput. Bagaimana cara ngecek lagi ya? Kita cek kayak tadi tuh, select bintang from barang, tuh sudah ada tuh. Masuk di dalam table barang tadi, ada masuk lagi nih B02 pulpen Lucin 80.000. Oke. Nah, coba kita masukkan yang ketiga lagi. Kita input lagi ketiga, gimana? Ini kita ganti B03. Ininya apa namanya? Kalau di modul itu kita bikin namanya penghapus. Oke. Modelnya jumlah satuannya Lucin, harganya itu sekitar 20 ribuan. 20.000 ya, coba enter, udah masuk lagi. Query oke, one row affected ya. Durasi ininya 0,03 second. Coba kita lihat, sudah ada tuh menghapus Lucin 20.000. Nah, ini adalah bagaimana cara menggunakan insert ya. Mungkin sampai sini sudah paham ya. Kemudian di sini ada menambah, kalau di modul ada lagi, kita lihat menambah apa tuh? Menambah baris dengan hanya mengisi data pada kolom tertentu. Bisa. Ini contohnya ya. Nah, silakan Anda ikutin yang ada di modul ya. Nah, sekarang kita gunakan bagaimana kalau ini kan untuk menambah atau memasukkan data ya. Kalau menghapus bagaimana perintahnya? Ini ada delete. Bisa nih, cara sintaksnya gimana? Delete from nama table where kondisi, atau kondisinya apa gitu loh. Silakan. Kita coba ya. Kita coba. Ini kan begini perintahnya ya. Delete from nama table where kondisi kan. Kita coba aja yang namanya ngoding program itu nggak perlu takut ya. Kalau salah ya ulang lagi. Delete ya, ini delete tadi ya, menu delete. Coba. Dia katanya perintahnya delete from nama table. Nah, sekarang kita tulis delete spasi from spasi nama tabelnya barang where ya, kondisinya apa? Kondisinya misalnya mana di sini? Di sini nggak ada ya contohnya. Ya, misalnya where kondisinya where KD barang ya sama dengan, kita tes aja dulu ya, kalau salah ya kita ulang. B03 03. Coba kita enter, jangan lupa titik koma, enter. Nih,
Query OK, one row effective, berarti dia sudah terhapus ini dari ini ya. Coba kita lihat datanya ya, select bintang from barang ya, B03 udah terhapus dari dalam table database ya. Ini bagaimana cara menggunakan delete ya. Ini delete ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan update ya. Update itu apa? Update itu adalah mengubah isi data yang lama. Nah, misalnya di sini B01 sini kan ada 50.000 nih ya. Sekarang saya mau tiba-tiba harganya berubah gitu loh. Saya pengen mengubah harga ini menjadi 60.000 atau 40.000 gitu loh ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan perintah update ya. Di sini tulis ya, update nama table ya. Set kolom 1 nilainya dirubah, kolom 2 nilainya dirubah jadi apa? Dimana kondisinya apa gitu loh. Boleh pakai kondisi ya. Nah, ini contohnya update barang, set nama barang menjadi ini. Jadi yang mau kita rubah tuh yang mana gitu loh. Kalau di sini dia ngubah nama barang dengan tadi namanya di B03 ya. B03 kan sudah di apa gitu namanya tadi. B03. Coba kita lihat. Nah, B03 ini kan namanya awalnya ini ya. Sorry, B03 penghapus ya. Nah, dia mengubah menjadi nama peraut. Nah, ini kondisinya. Nah, kalau saya minta kondisinya seperti ini. Saya mau ngerubah harganya menjadi 40.000 atau 60.000 ya. Gimana caranya? Ya kita ikutin sintaknya. Nih, update nama table ya. Update ya, tik ya. Spasi nama tabelnya apa? Barang ya. Set. Nah, yang harus kita set apa? Saya kan mau ngeset harga tadi kan, mengubah B01 ini jadi harganya 60.000 atau 40.000 ya. Jadi saya di sini tulis set harga ya. Sudah. Ya. Di sini kita buat sama dengan ya. Harga itu 50.000 saya ganti jadi 60.000 ya. Oke. Spasi di mana ya, where kode barang ya sama dengan backtick 1 B0 berapa nih? Saya mau merubah ini nih 50.000 ini jadi 60.000. B01 tutup tik ya. Kemudian kasih jangan lupa titik koma. Tes. Nih. Query OK, wonder effective, row match change 1 warning 0, aman berarti kan. Nah, kita lihat lagi isi dalam table udah berubah nggak? Yang tadi kan di awal 50.000 nih kan. Nah, saya sudah merubah jadi 60.000. Kita lihat nih, yuk select bintang from barang. Tuh, udah berubah jadi 60.000 ya. Demikian yang lain, Anda mau merubah nama di model buku tulis misalnya, mau rubah jadi apa gitu loh. Dengan cara yang sama ya, update. Oke, update udah clear ya. Kita masuk ke menu select. Ini select ini untuk menampilkan data barang ya, data yang ada di dalam table barang ya. Select itu menggunakan select. Jadi kalau saya pakai select bintang from nama table, artinya saya memilih semua ya. Ini artinya gini loh, kita pilih semua, bintang itu diartikan semua, from dari nama table. Nama tablenya apa? Nah, kalau kita nama tablenya barang ya, makanya tulisnya gini, select bintang from barang ya. Select bintang from barang. Select bintang from apa gitu loh, barang. Nih. Nah, kalau kita enter ini
maka dia akan menampilkan semuanya yang ada di dalam tabel barang. Nah, ada juga yang seperti ini. Select kolom. Kita milih mana nih? Kita milih berdasarkan kolom dari nama tabel apa. Nah, misalnya saya mau menampilkan ini ya. Sini contohnya kita menampilkan kode barang dengan nama barang aja. Satuan dengan harga saya nggak perlu tampilkan. Gimana caranya? Seperti ini. Kita lihat aja ininya. Apa namanya? Kondisinya ya. Select kolom 1, kolom 2. Nah, ini kita lihat select. Kita ketik ya. Kolom 1 misalnya saya menampilkan nama barang aja dengan harga gitu ya. Berarti saya ketik nama barang ya. Sudah, koma, harga ya. From nama tabel katanya ini kan, from nama tabel kan. Nih, select kolom 1, kolom 2, kolom N, bebas ya. Dari nama tabel. Nama tabel kita apa tadi? Barang ya. Jangan lupa titik koma. Nah, ini di enter. Nah, yang akan dimunculkan adalah nama barang dengan harganya aja. Buku tulis 60.000 dan lain sebagainya. Itu menggunakan select yang berdasarkan ini ya, kolom-kolomnya, nama-nama kolomnya ya. Nah, ada lagi menggunakan select menggunakan where, menggunakan kondisi. Contohnya ini ya, kalau di apa ini ya, di modul seperti ini. Kita coba lihat, kita tes. Select bintang from barang, pilih semua data dari tabel barang di mana kode barangnya hanya B02. Nah, jadi saya mau menampilkan ini ya, semua yang ada di tabel ini, tapi kode barangnya hanya B01 gitu loh. Gimana caranya? Ya begini, select bintang ya. Bintang from barang ya, di mana atau where KD barang ya, sama dengan backtick 2 ya, B01. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma, enter. Tuh, yang ditampilkan hanya barang dengan kode B01 ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya pikir ini sudah gampang ya. Nah, praktik ini coba Anda praktekkan ya di rumah atau di ruang laboratorium. Silakan praktek menggunakan ini ya. Saya rasa untuk pertemuan kedua ini di modul ketiga ya sudah cukup sampai sekian ya. Mungkin saya berharap Anda dapat mempelajarinya setiap hari, karena untuk mempelajari database ini kita butuh terus praktek ya. Jadi silakan Anda pelajari. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di minggu depan.